Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Proses fotosintesis secara umum terjadi pada tumbuh-tumbuhan ganggang dan beberapa jenis bakteri. Namun fotosintesis tidak cuma untuk tumbuh-tumbuhan saja, secara tidak langsung fotosintesis juga membantu seluruh organisme yang ada di bumi, termasuk manusia. Organisme yang melakukan fotosintesis akan menghasilkan makanannya sendiri yang disebut dengan fotoautotrof. Reaksi fotosintesis. Dalam keseluruhan reaksi yang terlibat dalam fotosintesis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tumbuhan memerlukan karbon dioksida, air, dan sinar cahaya matahari. Kemudian dari hasil fotosintesis itu sendiri adalah berupa glukosa dan oksigen. Organisme fotosintesis itu yang disebut fotoautotrof, yang berarti bahwa mereka menyimpan energi dan dapat menyintesis makanan langsung dari karbon dioksida, air, dan menggunakan energi dari cahaya. Kemudian mereka menumbuhkannya sebagai bagian dari energi potensial mereka. Akan tetapi tidak semua organisme menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk melaksanakan fotosintesis, karena fotoheterotrof menggunakan senyawa organik dan bukan karbon dioksida sebagai sumber energi. Pada tumbuhan alga dan cyanobacteria, fotosintesis menghasilkan oksigen. Ini disebut fotosintesis oksigen, walaupun ada beberapa perbedaan antara fotosintesis oksigen pada tumbuhan, alga, dan cyanobacteria. Secara umum prosesnya cukup mirip pada organisme-organisme tersebut. Akan tetapi ada beberapa jenis bakteri yang melakukan fotosintesis anoksigen yang menyerap karbon dioksida namun tidak menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung. Yang pertama adalah karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Kemudian air masuk ke daun melalui akar tumbuhan, air yang masuk melalui akar tumbuhan kemudian disalurkan ke daun melalui batang sini. Kemudian saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil akan menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Yang keempat adalah energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut, sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Jadi stomata itu adanya di daun. Intinya proses fotosintesis itu terjadi jika ada cahaya matahari, kemudian karbon dioksida dan air. Fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Nah, ini grup oksigen yang akan dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Untuk reaksi fotosintesis, proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa, sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Namun ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari digunakan untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi gelap, meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida untuk menjadi glukosa. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengubah atau mengolah karbon dioksida untuk menjadi glukosa. Nah, inilah tahapan reaksi fotosintesis. Yang pertama reaksi terang tadi yang membutuhkan cahaya, di mana energi sinar matahari digunakan untuk oksidasi fotokimia H2O dan menjadi fotokimia H2O menjadi O2, H2O menjadi O2. Elektron yang dihasilkan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Fotofosforilasinya untuk sintesis ATP. Yang kedua reaksi gelap, yaitu reaksi asimilasi karbon yang tidak membutuhkan cahaya, sintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O dengan memakai energi hasil reaksi terang atau dalam siklus Kelvin. Perbedaan reaksi terang dan gelap, yang pertama adalah untuk reaksi terang menggunakan energi kimia, yang kedua berlangsung stroma menghasilkan ATP dan NADPH, terbentuk ATP dan glukosa melalui siklus Kelvin.
Sedangkan untuk reaksi gelap tidak menggunakan energi kimia, berlangsung di gerhana, menghasilkan glukosa terbentuk H2O dan O2 melalui fotofosforilase. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu proses fotosintesis dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Untuk yang faktor dari dalam antara lain yaitu berupa umur daun, keadaan stomata, dan jenis tumbuhan. Sedangkan untuk faktor luar berupa CO2 dan O2, kemudian ketersediaan air, kelembapan, dan suhu udara. Yang terakhir ada keadaan cahaya sinar matahari. Klorofil. Untuk bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Klorofil sendiri adalah zat penghijau tumbuhan yang paling penting dalam proses fotosintesis. Jika suatu tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka bisa dipastikan bahwa kelompok mereka tidak menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, namun bisa dengan cara lainnya seperti mungkin parasit dengan tumbuhan lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cahaya matahari. Ini merupakan faktor terpenting kedua yang menentukan proses fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Bisa dibilang tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Itulah mengapa fotosintesis selalu terjadi pada siang hari, tepat di mana cahaya matahari sedang terik-teriknya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin cepat mekanisme fotosintesis yang terjadi dan semakin banyak pula zat makanan yang dihasilkan. Air atau H2O. Air juga sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, namun jika sekiranya tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, setidaknya masih ada akar yang bisa menyerap sisa-sisa air di tanah. Kemudian jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata pada daun akan tertutup dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Komposisi untuk fotosintesis akan lengkap jika kebutuhan karbon dioksida sudah terpenuhi, di mana karbon dioksida yang digunakan adalah hasil sisa respirasi dan manusia dan juga hewan. Jadi semakin banyak karbon dioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan, maka semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Contoh tempat-tempat penimbunan fotosintesis yang pertama adalah ketela rambat. Jaringan penimbunan utamanya ada di akar, kemudian singkong juga di akar, kentang ada di umbi kentang, kemudian tebu ada di batang, kemudian gadung berupa umbi juga, entong-entongan berupa batang berdaging atau sukulen, kemudian katibung berupa umbi, bangkuang berupa umbi akar, dahlia berupa umbi akar, padi berupa biji padi, dan tumbuhan berbuah berbiji dalam bentuk buah dan biji. Sekian dulu dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.